Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fakih Subahi dari Prodi Sistem Informasi tahun angkatan 2022. Tujuan saya membuat video ini untuk menjawab pertanyaan ujian akhir semester dari mata kuliah Komputer Masyarakat dengan Ibu Sarwati Rahayu. Kita masuk ke nomor 1. Di sini ada soalnya. Berikan contoh studi kasus yang menceritakan tentang hak-hak kekayaan intelektual, baik mengenai hak kekayaan industri maupun hak kekayaan teknologi informasi yang terjadi di dalam negeri dan di luar negeri. Sebutkan 3 buah studi kasus di dalam negeri dan 3 buah studi kasus di luar negeri. Yang saya akan bahas pertama adalah hak kekayaan intelektual di dalam negeri. Hak kekayaan intelektual di dalam negeri ini ada contohnya pembajakan buku. Banyak sekali kasus pembajakan buku atau penjiplakan buku yang tidak tertangani dengan baik. Para pembajak atau penjiplak dengan bangga memperjualbelikan dan mengakui karya orang lain demi keuntungan pribadi. Hal ini tentu saja akan sangat merugikan bagi pemilik karya yang asli. Oleh karena itu telah ada hukum yang mengaturnya. Baik bagi pelaku akan ditindak tegas dengan hukuman atau hukuman denda atau penjara. Lalu ke studi kasus yang kedua, di sini contohnya pembajakan software. Sebuah perusahaan perangkat lunak lokal di Indonesia mengembangkan aplikasi bisnis yang inovatif dan berhasil mendapatkan hak kekayaan intelektual atas software tersebut. Namun, sejumlah individu atau perusahaan di Indonesia memproduksi dan menjual bajakan dari software tersebut tanpa izin. Perusahaan perangkat lunak tersebut mengajukan gugatan hukum dan berhasil memenangkan kasus di pengadilan. Pengadilan memerintah para pelanggar untuk menghentikan pembajakan software dan membayar ganti rugi kepada perusahaan perangkat lunak tersebut. Lalu contoh kasus yang ketiga ada penggunaan tanpa izin di sosial media. Ada seorang fotografer profesional di Indonesia mengunggah karya foto unik dan kreatifnya di media sosial. Namun sejumlah individu atau bisnis mengunggah dan menggunakan foto-fotonya tanpa izin. Fotografer tersebut mengajukan tuntutan hukum dan berhasil mencapai kesepakatan di luar pengadilan. Pelanggar mengakui kesalahannya dan setuju untuk menghapus foto-foto tersebut dan mematuhi hak kekayaan intelektual di masa depan. Lalu kita bahas hak kekayaan intelektual luar negeri. Di sini contoh pertama yang saya ambil adalah hak kekayaan intelektual luar negeri di dalam industri farmasi. Di luar negeri, sebuah perusahaan farmasi global menemukan bahwa perusahaan lokal telah memproduksi obat-obatan generik yang melanggar hak mereka. Perusahaan lokal tersebut tidak menghormati hak kekayaan intelektual perusahaan global dan menghasilkan versi generik dari obat yang dilindungi hak paten. Perusahaan global ini mengajukan gugatan hukum melalui peradilan internasional dan bekerja sama dengan pemerintah setempat untuk memastikan penegakan dan hak kekayaan intelektual. Lalu kita menuju ke contoh studi kasus yang kedua, yaitu industri teknologi. Sebuah perusahaan teknologi di Amerika Serikat mengembangkan inovasi terbaru dalam bidang telekomunikasi. Mereka mengajukan hak paten untuk teknologi baru mereka. Namun, perusahaan kompetitor di Cina menghasilkan produk serupa tanpa izin atau lisensi. Melanggar hak paten yang dimiliki oleh perusahaan Amerika Serikat. Perusahaan Amerika Serikat mengambil tindakan hukum internasional dan melibatkan Organisasi Perdagangan Dunia atau yang sering kita kenal sebagai WTO. Untuk melindungi hak kekayaan intelektual mereka, melalui proses penyelesaian sengketa perdagangan internasional, perusahaan Amerika Serikat berhasil mendapatkan kompensasi dan pemerintah untuk menghentikan pelanggaran hak paten itu.
Lalu di sini contoh studi kasus yang ketiga ada pencurian rahasia dagang di Jepang. Jadi ada perusahaan di Jepang mengembangkan teknologi baru yang sangat rahasia dan memiliki keuntungan kompetitif. Namun, karyawan yang keluar dari perusahaan tersebut mencuri informasi rahasia dagang dan memberikan kepada perusahaan di negara lain. Perusahaan di Jepang mengajukan tuntutan di pengadilan dan melaporkan kasus ini ke pihak berwenang. Setelah penyidikan yang intensif, pelaku pencurian dan perusahaan di negara lain itu dihukum dengan denda yang signifikan dan diwajibkan menghentikan penggunaan informasi rahasia dagang tersebut. Lalu kita lanjut ke nomor 2. Apa yang dimaksud dengan plagiarisme dan bagaimana cara pencegahan plagiarisme? Ceritakan minimal 3 buah studi kasus plagiarisme dalam negeri atau luar negeri yang kasusnya bersentuhan dengan hukum. Sini kita bahas dulu pengertian plagiarisme itu. Apa yang dimaksud dengan plagiarisme? Plagiarisme atau plagiat adalah suatu perbuatan menjiplak ide, gagasan, atau karya orang lain yang selanjutnya diakui sebagai karya sendiri atau menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumbernya sehingga menimbulkan asumsi yang salah atau keliru mengenai asal muasal dari suatu ide, gagasan, atau karya tersebut. Lalu kita bahas bagaimana cara pencegahan plagiarisme. Di sini cara pencegahan plagiarisme ada 6. Yang pertama, memahami konteks sebuah tulisan terlebih dahulu. Ya, jadi hal yang perlu dihindari saat menggunakan sumber sebagai referensi adalah menerjemahkan kata per kata maupun menuliskan ulang. Agar bisa melakukan itu harus memahami konteks atau isi secara keseluruhan dari sumbernya. Terus yang kedua ada kutipan dan referensi. Saat menggunakan kutipan langsung dari sumber lain, pastikan untuk memberikan referensi yang jelas dan mengikuti format penulisan yang diterima secara umum. Terus ada gunakan bahasa sendiri. Setelah memahami konteks suatu sumber, cobalah kita tulis ulang dengan memparafrasenya atau kita menggunakan bahasa kita sendiri. Terus di sini ada gunakan sumber dengan bijaksana. Saat menggunakan informasi lain, pastikan untuk memahami dan menginterpretasikannya dengan benar. Jangan hanya mengambil sepotong informasi dari sumber dan mengklaim sebagai milik sendiri. Tambahkan analisis, pemikiran, atau pandangan pribadi ke dalam tulisan kita. Terus manfaatkan plagiat checker. Nah, kan ada banyak alat online yang dapat membantu mendeteksi plagiarisme dalam tulisan kita. Beberapa contohnya seperti Turnitin mungkin atau copy paste dan alat-alat untuk mengecek plagiarisme yang lainnya. Lalu di sini kita masuk ke 3 kasus plagiarisme dalam negeri atau luar negeri yang bersentuhan dengan hukum. Di sini saya ambil 3 contohnya, yaitu kasus plagiarisme yang dilakukan oleh 3 dosen UPI. Kasus plagiarisme ini tepatnya dilakukan oleh 3 dosen UPI. 3 dosen ini sedang menjalani uji karya tulis yang digunakan untuk meningkatkan jabatannya menjadi guru besar. Namun ternyata naskah yang disusun itu merupakan hasil contekan atau menjiplak dari naskah yang sudah ada. Adapun sanksi yang didapat 3 calon guru besar dari kampus UPI ini hanyalah penurunan pangkat dan jabatannya saja. Mereka tidak dipecat atau atas kasus tersebut. Alhasil mereka gagal jadi guru besar pada saat itu. Terus yang kedua di sini ada kasus Joko Anwar.
Joko Anwar ini seorang sutradara terkenal di Indonesia, dituduh melakukan plagiarisme dalam filmnya yang berjudul Modus Anomali. Seorang pembuat film independen, Yadi Sugani, mengunggah bahwa Joko Anwar telah mengambil alur cerita dan konsep filmnya yang berjudul The Nameless tanpa izin. Kasus ini tersebar ke permukaan dan melibatkan perdebatan hukum serta etika dalam industri perfilman Indonesia. Akhirnya Joko Anwar membayar ganti rugi kepada Yadi Sugani sebagai hukuman dan mengakui kesalahannya. Lalu kita masuk ke kasus Farid Zakaria. Farid Zakaria adalah seorang jurnalis terkenal. Ia dituduh menjiplak sebuah artikel yang dipublish di majalah Time. Setelah penyelidikan, terungkap bahwa Zakaria telah menggandakan beberapa paragraf dari artikel tersebut tanpa memberikan atribusi yang tepat. Kasus ini menimbulkan kontroversi di dunia jurnalisme dan media. Akibat dari pelanggaran ini, Farid Zakaria meminta maaf secara terbuka dan dihukum dengan pencabutan penghargaan jurnalisme yang sudah diberikan kepadanya. Kita lanjut ke nomor 3. Jelaskan pengertian dari masyarakat informasi dan berikan contoh dalam sebuah studi kasus. Ya, kita ke pengertiannya dulu. Pengertian masyarakat informasi. Masyarakat informasi merujuk pada suatu konsep yang menggambarkan masyarakat yang didominasi oleh pertukaran informasi yang cepat dan luas melalui penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Masyarakat informasi adalah masyarakat yang melakukan kegiatan distribusi, penggunaan, dan manipulasi informasi dalam aktivitas ekonomi, politik, dan budaya secara signifikan. Tujuannya untuk mendapatkan keuntungan kompetitif secara internasional melalui penggunaan teknologi informasi dengan cara kreatif dan produktif. Lalu di sini contoh studi kasus masyarakat informasi adalah penggunaan internet dan media sosial dalam kampanye politik. Ya, jadi dalam sebuah negara demokrasi ada pemilihan umum yang mendekati. Calon presiden menggunakan media sosial dan internet sebagai alat kampanye untuk mencapai dan berinteraksi dengan pemilih. Masyarakat menggunakan platform seperti Facebook, Twitter, Instagram, maupun YouTube untuk mengakses informasi terkait calon presiden dan partai politik mereka. Dalam masyarakat informasi, pemilih dapat dengan mudah mengakses berita, wawancara, pidato, dan video klip terkait calon presiden melalui platform media sosial dan situs web resmi mereka. Pemilihan juga dapat berpartisipasi dalam diskusi online, pembajakan pandangan mereka, dan mendapat informasi tentang jadwal kampanye, tempat pemungutan suara, dan isu-isu politik terkini. Selain itu, platform media sosial kemungkinan pemilih untuk berinteraksi langsung dengan calon presiden dan anggota tim kampanye melalui komentar, pesan pribadi, atau siaran langsung. Masyarakat dapat menyampaikan pertanyaan, keperhatian, atau dukungan mereka kepada calon presiden dan mendapat tanggapan atau klarifikasi secara langsung. Penggunaan internet dan media sosial dalam kampanye politik mencerminkan bagaimana masyarakat informasi mempengaruhi proses politik dan partisipasi publik. Ini memberikan akses yang lebih luas terhadap informasi politik, mempercepat aliran informasi, dan memungkinkan interaksi langsung antar pemilih dan calon presiden. Namun, perlu diingat bahwa masyarakat informasi juga memiliki tantangan seperti penyebaran berita hoax atau berita palsu, terus
kurangnya literasi digital. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk mengembangkan keterampilan kritis dalam mengakses, mengevaluasi, dan menggunakan informasi yang ditemukan di dunia digital ini. Lalu kita masuk ke nomor 4. Ceritakan mengenai semua hal tentang diri Anda dengan menggunakan analisis SWOT. Ya, dengan analisis SWOT ini ada bagian strength atau kekuatan, di mana kekuatan saya bisa berkomunikasi dengan baik dalam bahasa Indonesia. Ya, jadi contohnya seperti saya berkomunikasi dengan teman, saya tahu bagaimana caranya saya berbicara dengan teman, saya tahu bagaimana saya harus berbicara kepada orang tua, saya tahu harus bagaimana berbicara kepada guru atau dosen. Mungkin itu saya dalam berkomunikasi seperti itu adalah kekuatan bagi diri saya atau strength untuk diri saya. Lalu di sini ada weakness atau kelemahan. Weakness atau kelemahan diri saya itu tidak terlalu percaya diri. Jadi ketika saya akan melakukan suatu kegiatan, saya kayak agak ragu atau takut karena kurang kepercayaan aja kepada diri saya. Karena diri saya tidak terlalu percaya diri. Lalu yang ketiga ada threats atau ancaman. Di sini ancaman untuk diri saya, walaupun banyak peluang pekerjaan di bidang teknologi, namun bidang ini memiliki banyak pesaing elit. Nah, di sini dalam bidang teknologi untuk misalkan kita dalam bidang teknologi mempunyai kekuatan di bidang tertentu, kita sudah menguasai di bidang tertentu itu. Tapi kita jangan cepat puas dalam pencapaian kita dalam hal itu, karena di luar sana masih banyak yang lebih banyak menguasai daripada kita. Jadi kalau bisa, kalau kita sudah menguasai hal tertentu, kita tingkatkan terus agar pesaing kita lama-lama kita tidak kalah dengan pesaing kita gitu. Mungkin itu sebuah ancaman sih untuk diri saya. Terus di sini ada opportunities. Opportunities ini atau peluang. Sini ada kemajuan teknologi membuka peluang agar saya semakin dapat memperluas ilmu pengetahuan di bidang tertentu. Ya, jadi opportunities di teknologi sekarang banyak peluangnya untuk mempelajari suatu hal di bidang teknologi sekarang untuk memperluas ilmu kita, seperti yang kita tidak tahu tinggal kita search di Google. Terus juga kita mau belajar sekarang sudah gampang, banyak di internet. Nah, itu adalah sebuah peluang sih untuk kita untuk lebih banyak-banyak belajar atau lebih giat belajar, dan kita harus banyak-banyak memanfaatkannya juga. Lalu ya, kita masuk ke nomor 5, di mana ceritakan kegiatan pengabdian masyarakat yang telah kalian lakukan. Ya, jadi pengabdian masyarakat saya waktu itu pada hari Kamis tanggal 13 April tahun 2023, waktu itu masih masuk bulan puasa atau bulan suci Ramadan. Ini foto kelompok saya, di mana ini saya sendiri Muhammad Faksubuhi, lalu ini rekan saya Rakan Faraya Tonang, dan ini ada Muhammad Rizky Al-Fatih
sebagai ketua kelompok saya, dan ini ada Ardi Triwibowo. Pada hari Kamis itu masuk ke dalam bulan suci Ramadan, dan kita datang ke SMP Darul Mutakin untuk membawakan sebuah materi tentang pentingnya keamanan cyber di era digitalisasi. Awalnya kami berempat datang ke SMP Darul Mutakin untuk meminta izin meminta izin sebelum hari Kamis itu. Kami meminta izin ke kepala sekolah SMP Darul Mutakin, dan setelah kami meminta izin, kami disetujui, acara kami itu disetujui di SMP Darul Mutakin itu. Kami diberi izin untuk memberikan materi pengabdian masyarakat ke kelas 8A. Setelah mendapatkan persetujuan, kami segera kembali ke kendaraan dan kembali ke kampus untuk menyelesaikan materi-materi yang akan kami sampaikan besok. Karena di kampus belum selesai materi kami lanjut sampai di rumah. Di rumah sudah kami bahas segala macam materi-materi kami yang akan kami sampaikan besok. Lalu selesai materi kami yang berjudul pentingnya keamanan cyber di era digitalisasi. Setelah materi dan PPT sudah siap, esok harinya kami langsung datang ke SMP Darul Mutakin untuk memberikan penjelasan materi yang kami sudah buat pada kemarin hari. Di pagi hari kami menuju ke SMP Darul Mutakin, dan sampai di SMP Darul Mutakin kami menemui kepala sekolah SMP Darul Mutakin dan para gurunya. Kami meminta izin untuk masuk ke dalam kelas 8A. Untuk memberikan materi yang kami bawa, dan alhamdulillahnya kami disambut dengan baik. Kami diberikan proyektor, kami diantar sampai depan kelasnya. Lalu setelah kami selesai dan kami masuk ke kelas 8A, murid-muridnya mereka seperti kayak senang gitu kami masuk ke kelasnya. Lalu kami perkenalan satu persatu seperti yang di foto ini. Kami perkenalan, langsung kami jelaskan materinya, dan ini foto kami ketika kami sedang menjelaskan materi-materi dari masing-masing pembahas. Dan ini saya sendiri yang saya bahas waktu itu, kalau tidak salah, tentang perbedaan HTTP dengan HTTPS. Waktu itu materi saya. Dan ini Ardi Triwibowo sedang menjelaskan materinya, dan ini saya sedang menjadi moderator, dan Muhammad Rizky Al-Fatih sedang menjelaskan materinya. Sedangkan Rahkan Fareji dia menjadi dokumentasi atau yang menjadi foto-fotonya, dia yang memfotonya. Setelah kami menyampaikan materi, kami bertanya kepada siswi SMP Darul Mutakin, khususnya kelas 8A. Kami bertanya materi yang sudah kami sampaikan. Ada beberapa pertanyaan kami berikan, dan siswa-siswi SMP Darul Mutakin lumayan aktif dalam menjawabnya. Ada beberapa siswi yang berhasil menjawab pertanyaan dari kami,
Dan ini fotonya yang berhasil menjawab pertanyaan dari kami suruh maju untuk mendapatkan hadiah. Tentunya hadiahnya bukan makanan karena waktu itu masih masuk ke dalam bulan suci Ramadan, jadi kami hanya memberikan sedikit hadiah pada mereka dan mereka juga menerima dengan senang. Lalu kami berfoto bareng dengan mereka. Setelah itu selesai sesi tanya jawab, kami foto-foto bersama seperti ini. Adapun siswa-siswi SMP Darul Mutakin yang sangat senang atas materi-materi yang kami sampaikan dan penyampaian kami. Lalu kami izin menutupnya. Dan sampai situ kami membuat kuesioner untuk kelas 8A itu, dan yang mengisinya ada 15 orang dari kelas 8A, dimana kuesioner ini yang berjudul pentingnya keamanan cyber di era digitalisasi kami kirim ke mereka, dan hasilnya lumayan untuk diapresiasi. Dan ada pun yang menarik untuk dibahas. Di sini kami membuat soal seorang ahli teknologi yang berdedikasi untuk mempelajari sistem komputer dan jaringan, baik dari segi perangkat lunak keras maupun perangkat lunak maupun merupakan pengertian dari, di sini ada hackers dan crackers. Alhamdulillah mereka sudah mengerti apa perbedaan hackers dan crackers, dan jawabannya banyak yang sudah lebih banyak yang benar dan masih cukup lumayan sih yang keliru. Tapi mereka sudah lebih banyak yang mengerti dari materi yang sudah kita sampaikan kemarin. Dan dari kuesioner ini kami berharap dari materi yang kemarin sudah kita sampaikan, mereka bisa untuk berlebih hati-hati dalam bersosial media, terutama dalam menjaga privasi mereka seperti akun-akun mereka. Dan yang kami harapkan sih mereka lebih paham untuk kedepannya. Setelah kami sampaikan materi kemarin, mereka akan lebih paham dan akan lebih hati-hati untuk bersosial media untuk kedepannya dan untuk menjaga akun-akun mereka. Lalu setelah itu sudah mengisi kuesioner ini, kami pun langsung menyerahkan tugasnya atau proposalnya kepada dosennya, ke dosen komputer masyarakat kami, Ibu Sarwati Rahayu. Ya mungkin cukup sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.